Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Baik, kepada ketua kelas, ibu minta untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada Andra, ibu persilakan. Siap berdoa mulai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Bagi yang namanya dipanggil, silakan angkat tangannya. Andra Alvino Pratama, Aulia Hastanti, Destia Malvani, Dwi Saputra, Elna Ningsih, Gita Christine Natalia Sibaran, Herdian Putra, Kamil Rozak, Khairun Nisa, Marvel Tito, Nia Afriani, Nurul Aini, Safa Indriana, Cynthia Rolas, Surwanti, Satria Dinata, Ufi, Windy Nurul Aini, Zahra Nabila, Herdian, hadir. Oh, nama Herdian ada 2 ya? Ya. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya pada pagi hari ini. Hadir. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu ingin kalian memeriksa bagian bawah meja, bagian kiri dan kanannya apakah ada sampah. Jika ada sampah, Ibu minta tolong untuk diambil dan dibuang ke tong sampah. Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah kondisi kelas kita pada pagi hari ini itu bersih. Oke, demi meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini adalah Garuda Pancasila. Oke, semuanya Ibu minta untuk berdiri dan Ibu minta perwakilan salah satu dari kalian untuk maju memimpin di depan. Kepada Safa, Ibu minta maju ke depan. Ya Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali ke kursinya dan Safa silakan kembali. Baik, untuk melanjutkan materi sebelumnya itu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kalian sudah mempelajarinya di minggu lalu. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang implementasi atau penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Yang pertama itu ada berdoa sebelum dan sesudah belajar sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, datang tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang ketiga, menghargai pendapat teman saat diskusi, tidak menertawakan atau merendahkan. Yang keempat, bersikap sopan dan santun kepada guru dan teman. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kerapian kelas sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Yang keenam, bekerja sama dan saling membantu dalam tugas kelompok. Yang ketujuh, menggunakan bahasa yang baik dan santun di lingkungan sekolah. Yang delapan, menyelesaikan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Yang sembilan, tidak membawa atau menggunakan barang yang dilarang, HP saat belajar, makanan atau minuman yang mengganggu. 10. Belajar dengan sungguh-sungguh namun tetap gembira agar suasana kelas tetap nyaman. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Jadi Ibu mengingatkan kembali, yang mana tahu ada yang lupa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara, pada pertemuan ini itu membahas tentang peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu memberikan contoh implementasi nilai Pancasila di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik mampu merefleksikan pentingnya pengamalan nilai Pancasila untuk menjaga persatuan bangsa. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menampilkan sebuah video singkat. Jadi mohon untuk dilihat ya, diperhatikan dengan seksama video tersebut.
Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila pertama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Menolong orang yang sedang membutuhkan itu, termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Usahalah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Ini ada apa, Bu? Ini nih, murid berandal melanggar aturan lagi. Oh, cuma saya Bu yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum Bu. Dia kan murid pintar, melanggar satu kali itu dua kali nggak masalah kali. Bu, apa yang ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Oke, itu tadi ada cuplikan video tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, sebelum Ibu pertanyakan mengidentifikasi tentang video, Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang sila-sila Pancasila? Oke, silakan Ufi. Apa saja sila-sila Pancasila? Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Indonesia adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Ufi. Nah, itu dia ada 5 sila dalam Pancasila. Jadi, setiap silanya itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Itu banyak penerapannya. Terus, nah kira-kira nih, tadi kan sudah disebutkan sila-sila dalam Pancasila. Ada nggak yang bisa menyebutkan atau pernah melihat contoh nyata perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Ada? Ya, Nisa? Apa contohnya? Beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Itu di lingkungan sekolah atau di rumah? Di rumah. Di sekolah juga ya. Kalau di sekolah kan biasanya yang beragama muslim itu sholat duha, melaksanakan sholat duha. Oke dia. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, Safa. Sila kedua, saling tolong menolong. Oke, sila kedua itu saling tolong menolong. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Sila ketiga, keempat, atau kelima? Ada? Oke, Cynthia? Sila keempat, pemilihan ketua OSIS. Oke, pada sila keempat itu tentang bermusyawarah. Biasanya contohnya itu adalah pemilihan ketua OSIS. Itu biasanya dilaksanakan di sekolah. Oke, nah dari video tadi, Ibu ingin menanyakan nih, mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam video tadi. Kira-kira apa tadi? Apa saja kejadian yang ada di dalam video? Atau nilai apa saja yang kalian lihat di dalam video? Nilai-nilai apa saja yang bisa kalian lihat di dalam video tadi? Kan ada beberapa kejadian. Nah, nilai apa saja yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Ada? Oke? Yaitu kedua anak perempuan berbeda agama, berpapasan, dan saling menghormati. Oke, jadi tadi ada 2 orang yang berpapasan. Dan kalau kita lihat dari pakaiannya, mereka memiliki perbedaan agama, kepercayaan ya. Tapi ketika mereka berpapasan, bagaimana reaksinya? Tersenyum, sopan ya, sopan dan santun. Nah, itu bentuk contoh sila yang pertama. Ada lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam video. Oke, Nisa? Oke, tadi ketika dia lewat ada seseorang yang terjatuh dari sepeda. Kemudian ditolong. Itu bentuk sila yang kedua. Nah, selanjutnya ada lagi. Oke, Gita. Sekelompok orang membersihkan halaman bersama-sama. Oke, tadi ada sekelompok orang membersihkan halaman secara bersama-sama. Itu bentuk penerapan sila keberapa, Gita? Sila ketiga. Oke. Itu dia ya. Tadi berarti ada nilai-nilai yang terkandung di dalam video. Nah, apakah kalian pernah melakukan hal yang sama di dalam video tadi? Dalam kehidupan kalian? Pernah? Oke, apa contohnya? Tadi kalau bertemu dengan teman yang berbeda agama, apakah sama responnya seperti dalam video? Sama. Ketika ada teman yang terjatuh, kalian bantu, kalian tolong, itu dia ya. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila, sesuai berarti sama dengan yang ada di dalam video. Oke, itu dia. Terus, nah, Ibu mau tanya, kenapa nilai Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bu. Oke, Windy? Karena Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke. Dengan mengamalkan Pancasila, Kehidupan? menjadi lebih rukun, Oke. adil, dan harmonis. Oke, menjadi lebih rukun, adil, dan harmonis. Tadi karena Pancasila itu sebagai dasar negara. Selanjutnya ada lagi yang bisa? Oke, Aulia. Nilai-nilainya menumbuhkan semangat persatuan, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Oke, bagus. Nah, terus apa nih akibatnya kalau nilai-nilai Pancasila ini tidak kita amalkan dengan baik? Oke. Timbul perpecahan dan pertengkaran dalam keluarga maupun masyarakat. Oke, akan timbul perpecahan atau kekerasan dalam di rumah maupun di sekolah ataupun yang masyarakat gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, Elna. Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, hilangnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Ada lagi? Oke, Gita. Meningkatnya sikap egois, diskriminasi, dan ketidakadilan. Oke, meningkatnya sikap diskriminasi dan ketidakadilan. Oke,
Oke, jadi Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya tentang nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya minggu kemarin kan sudah Ibu bagi kelompok ya. Ini udah sesuai kelompoknya? Sudah. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Oke. Ini ya. Oke. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi di sini ada beberapa tabel atau peristiwa. Nah, dari peristiwa tersebut kalian tuliskan itu masuknya ke sila berapa dan apa penjelasannya. Oke? Boleh dikerjakan. Ya. Oke. Ada yang kurang LKPD-nya? Nah, satu ya. Martel. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Ini. Oke. Oke, boleh mulai dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, tulis aja sila ke 1 gitu. Nah, kamu tulis apa nilai yang tercermin nih di sini. Bisa? Jika ada yang kesulitan dalam menjawab atau kurang paham dengan cara mengisinya, itu bisa tanyakan ya. Bisa? Bisa, Marvel? Oke.
Waktunya 3 menit lagi ya. Oke, sudah selesai? Sudah, oke. Nah, sudah selesai mengisi LKPD. Minggu kemarin kan Ibu ada memerintahkan kalian untuk membawa handphone ya. Ada bawa handphone? Ada, oke. Jadi, silakan keluarkan handphonenya. Oke, mungkin satu kelompok sekitar 2 atau 3 HP aja, itu cukup ya. Oke, jadi setelah kalian menyelesaikan LKPD kalian tadi, tugas kalian selanjutnya adalah membuat poster. Poster ini kalian buat di aplikasi Canva. Ada aplikasi Canva-nya? Ada, oke. Jadi, kalian buka aplikasi Canva-nya, kemudian kalian membuat poster berdasarkan LKPD kalian tadi. Nah, untuk itu Ibu bagi ya, untuk kelompok 1 ini fokusnya untuk sila yang pertama. Untuk kelompok 2 itu fokusnya sila yang kedua, begitu juga kelompok 3 sila yang ketiga, dan kelompok 4 sila yang keempat. Karena kita ada 4 kelompok. Jadi setiap kelompok itu dapat masing-masing silanya. Oke, silakan buka aplikasi Canva-nya dan mulai membuat poster tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan LKPD yang telah kalian buat. Oke.
Silakan buat secara berkelompok bersama-sama. Oke, boleh bagi tugas. Ini ada yang mengedit, ini ada yang mencari, gitu kan. Apa yang harus dimasukkan, kayak gitu ya. Mulai kali jaringan SMP. Bisa, ada aplikasinya. Ada. Milik-milik juga kan kita. Oke, tadi kalian dapat sila keberapa? Sila pertama. Oke. Buat judulnya itu tulisannya implementasi Pancasila. Kemudian tulis bawahnya sila keberapa yang kalian dapat ya. Oke. Silakan mengerjakan. Nah, iya itu bagus. Tinggal ditambah lagi di bawahnya ya. Tambahkan sekitar 2 atau 3 contoh gitu ya. Lebih dari 1 contohnya. Boleh ditambahkan gambar-gambar ada orangnya atau apa gitu. Sekreatif kalian. Ini mana? Pakai HP siapa? HP Elna? HP Gita. Oke, tadi ini dapat sila ke-4. Sudah dibuat? Sudah. Judulnya buat ya, implementasi Pancasila. Ya, sila keberapa. Kemudian tuliskan apa saja bentuk-bentuknya. Yang mana? Yang mulai pinggir. Nanti itu kerjakan dulu, buat poster dulu ya. Tadi kan berdasarkan LKPD ini kalian buat ke dalam bentuk poster. Posternya implementasi atau penerapan Pancasila. Tadi kan kelompok Dwi itu dapat sila yang kedua ya. Nah, apa saja bentuk-bentuknya itu? Sudah dapat? Sudah. Kalau ada kendala itu
lapor ya, bilang apa kendalanya. Ini bagaimana kelompok 3? Ada kendala? Tidak ada. Ini ada kendala? Tidak ada. Ada kendala atau tidak? Tidak ada. Nah, jaringannya ya agaknya bisa.
Baik, apakah sudah selesai? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke, kita tunggu yang belum ya. Bu kasih waktu 5 menit lagi cukup? Cukup. Baik. Yang sudah selesai boleh dikirim saja ke WA Ibu ya. Oke, kelompok 1 perwakilannya kirim aja ke WA Ibu, begitu juga kelompok yang lain. Nanti baru kita tampilkan ke depan dan Ibu ingin perwakilan kalian 1 orang untuk maju ke depan, mempresentasikan ya hasil dari posternya tadi. Nanti Ibu tampilkan di depan sini, di depan layar ya. Baik, untuk kelompok 1 udah selesai ya? Udah. Oke, sudah masuk tugasnya. Untuk kelompok yang lain kalau udah selesai, kirim aja ke WA Ibu ya. Oke, ini udah masuk semua tugas posternya. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, nah boleh disimpan kembali handphonenya. Tidak. Disimpan kembali handphonenya. Karena kegiatan selanjutnya itu kita akan mempresentasikan per kelompok. Jadi per kelompok itu Ibu ingin 1 perwakilan maju ke depan, kemudian menjelaskan tentang poster yang telah ia buat kepada kelompok yang lain. Nah, untuk kelompok yang lain, mohon dilihat, disimak penjelasan teman kalian. Kemudian jika ada yang ingin kalian apresiasi atau ada yang ingin kalian tanyakan, nanti di akhir presentasi akan diberikan waktu. Oke? Kita mulai urutan aja ya dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 dipersilahkan. Siapa perwakilannya? Oke, Windy, silakan maju ke depan. Oke, silakan. Ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan poster hasil dari kelompok 1 tentang implementasi Pancasila. Sila pertama yaitu terdiri dari 3 penerapan. Yang pertama, menghormati pilihan agama yang diyakini seseorang. Yang kedua, menghargai perbedaan agama atas sesama teman. 3, tidak mengganggu orang lain dalam beribadah. Oke, itu tadi hasil poster dari kelompok 1 tentang penerapan Pancasila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari poster ini ada nggak yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian apresiasi? Ada, oke, silakan berdiri Zara Nabila. Apa contoh penerapan di lingkungan sekolah? Oke, jadi Zara ingin bertanya ya. Tadi pertanyaannya, Apa contoh penerapan di lingkungan sekolah? apa contoh penerapannya dalam lingkungan sekolah? Oke, silakan. Apakah Windy bisa menjawab atau teman-teman yang satu kelompoknya yang lain membantu boleh? Mau teman-temannya atau Windy juga nggak apa-apa. Nggak bisa.
Misalnya ketika kami umat muslim sedang melaksanakan membaca Al-Quran, maka umat agama lain menghormati dengan cara tidak jujur. Oke, itu tadi, itu contoh penerapannya dalam lingkungan sekolah. Biasakan kalian setiap pagi itu ada pembiasaan membaca Al-Quran untuk yang beragama Muslim, Islam ya. Tetapi untuk yang beragama lain itu bersikap baik, diam ya, tidak ribut dan mengganggu teman-teman yang sedang membaca Al-Quran. Bagaimana, Zahra? Sudah bisa ya, berarti sudah paham ya? Oke, silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, ini silakan kembali ke kelompoknya. Oke, ini tadi kelompok 1 tentang implementasi Pancasila pertama, sila yang pertama. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 siapa? Dwi. Oke, Dwi, silakan maju ke depan. Oke, Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin melestarikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sila Pancasila yang kedua. Oke. Menanamkan rasa toleransi antar sesama, menolong orang lain yang membutuhkan, menghargai perbedaan antar sesama. Oke, itu tadi hasil poster dari kelompok 2. Nah, kira-kira dari kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan apresiasi? Oke, silakan Fani. Menurut kami, posternya bagus dan juga mudah dipahami. Oke, menurut kelompok 4, poster yang dibuat oleh kelompok 2 ini mudah dipahami ya dan sangat bagus. Oke. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, kepada Dwi dipersilakan untuk duduk kembali ke kursinya. Oke, itu tadi sudah ada 2 kelompok yang maju implementasi sila yang pertama dan yang kedua. Oke, selanjutnya kelompok 3. Perwakilannya siapa? Oke, Ica, silakan maju ke depan. Ya, di situ. Ganti dulu ya. Oke, silakan Ica. Baik, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang implementasi Pancasila sila ketiga. 1. Menjaga persatuan antar sesama. 2. Menghargai keberagaman budaya. 3. Menjalani persahabatan antar etnis. Oke, itu tadi hasil dari kelompok 3 posternya. Implementasi Pancasila sila ketiga. Oke, kepada kelompok yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan apresiasi? Oke, silakan. Oke, menurut kelompok 2, poster yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah bagus. Ya, dari segi warnanya itu sudah cocok ya. Dan penempatan elemen-elemennya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali duduk ke kursinya. Oke, yang terakhir itu kelompok 4. Ada perwakilannya? Ada. Silakan maju perwakilan kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang implementasi Pancasila sila keempat. Yang pertama, melaksanakan musyawarah mufakat. Kedua, melaksanakan pemilihan umum. Oke, itu tadi hasil poster kelompok 4. Nah, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan apresiasi kepada kelompok 4? Oke, silakan Cynthia. Apa bentuk penerapan sila keempat dalam lingkungan sekolah? Untuk penerapan dalam lingkungan sekolah adalah kita sebagai warga sekolah dapat memilih ketua
OSIS, dan ketika di kelas kita dapat memilih ketua kelas. Oke, itu tadi ya jawabannya. Jadi contohnya dalam lingkungan sekolah itu ketika kalian melaksanakan pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas. Itu merupakan contoh dari sila keempat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke kursinya. Nah, tadi kalian sudah membuat poster ya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini mungkin yang dibahas baru sampai sila keempat ya. Sini Ibu ada contoh untuk sila yang kelima. Karena kelompok kita cuma sampai 4. Jadi untuk yang kelima itu ada Ibu sediakan. Ini untuk sila yang kelima, implementasinya itu adalah menerapkan kebiasaan menabung, menghormati hak orang lain, dan senantiasa bekerja keras. Itu dia. Itu contoh implementasi sila yang kelima. Jadi dari penjabaran teman-teman kalian tadi, kira-kira kalian sudah mengerti? Sudah? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian itu menyimpulkan nih dari penampilan tadi teman-teman kalian, presentasi ke depan, kira-kira apa kesimpulannya? Apa yang kalian dapatkan dari penerapan Pancasila? Ada yang bisa? Apa yang kalian dapatkan atau kesimpulannya nih apa tentang kelima sila tadi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, mungkin kesimpulannya nih dari kelima sila ini. Jadi, dari setiap silanya ini ternyata memiliki keterikatan atau keterkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Seperti tadi contohnya pada sila yang pertama itu menghormati teman yang berbeda agama. Ini kan sudah kalian jalani ya di kehidupan sehari-hari, sudah. Kemudian berteman tanpa membedakan teman yang berbeda agama. Nah, Ibu lihat kan di sekolah kita ini kalian sudah mau nih, walaupun dia berbeda agama dengan kalian, kalian tetap berteman. Jadi kesimpulannya itu nih dari keempat materi tadi, keempat sila yang kalian jelaskan tadi, kesimpulannya adalah dari setiap sila itu ternyata memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa solidaritas, terus cinta tanah air, terus apa lagi? Musyawarah, bergotong royong, kebersamaan. Nah, dari nilai-nilai Pancasila inilah bisa menimbulkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari jika kalian terapkan dengan benar. Itu dia ya. Oke, untuk selanjutnya tadi di bawah LKPD itu ada soal refleksi. Nah, Ibu ingin kalian mengerjakan soal refleksi tersebut. Di bagian bawah dari LKPD ada soal refleksi. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan aja.
Baik, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan lembar refleksinya dan LKPD-nya. Silakan di sini. Makasih ya. Oke, terima kasih. Boleh ditumpuk di sini. Ya, terima kasih. Apakah sudah semua? Masih ada? Sudah semua? Ya. Boleh. Ada lagi yang belum? Tidak ada? Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi kita nih, kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu harus menerapkan nih nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lihat apakah kalian sudah mampu menyelesaikan atau menerapkan sila yang pertama dalam kehidupan, sila yang kedua dalam kehidupan, dan seterusnya. Kalau belum, kalian tingkatkan lagi ya. Oke, baik dalam berperilaku di sekolah, di rumah, ataupun di
masyarakat agar tercipta suasana yang rukun, aman, dan damai. Itu dia. Nah, sebelum kita tutup ya, nampaknya ini pada lemas, ngantuk. Di sini Ibu ada lagu tentang nilai-nilai Pancasila dengan nada pelangi-pelangi. Tahu lagu pelangi-pelangi? Oke. Pancasila dari 5 sila. Pertama, menganut agama. Sila yang kedua, salinglah menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup? Cukup. Nah, itu dia. Masih ngantuk? Tidak. Sudah semangat? Sudah. Oke. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, tadi kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu tugas kalian di rumah, tugas kalian sebagai warga negara Indonesia untuk bagaimana caranya supaya dalam bersikap, berinteraksi dengan orang lain itu kalian menerapkan nilai-nilai tersebut ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, jadi untuk tugas individu kalian itu nanti Ibu kirimkan linknya lewat ini ya di grup WA ya, di grup WA kelas. Nanti Ibu akan kirimkan tugas individu kalian. Nanti kalian kerjakan di rumah. Dan untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menerapkan Pancasila atau lebih praktik nyatanya lagi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu dia. Oke. So, mungkin untuk pembelajaran hari ini itu cukup sampai di sini. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon keluar dengan tertib ya. Silakan. Silakan pulang.